Ya, Ali ada pertanyaan nih soal hidup hemat Bu ya. Di zaman sekarang nih banyak banget kan Bu ya, kemudahan yang gampang banget kita akses, gampang banget kita dapetin, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu yang hidupnya tuh kayak ber-AC di kamarnya, terus untuk komunikasi gampang, untuk mendapatkan informasi gampang dari media sosial, handphone dan sebagainya gitu. Dan kadang nih kita menggunakan yang tidak kita perlu Bu ya. Gimana kita supaya bisa hidup hemat dan cara menyikapi hal seperti itu? Pertama, menyadari bahwasanya kalau kita hidup hemat itu artinya pandai mengatur apa yang kita miliki. Itu namanya bentuk kecerdasan. Kalau dulu kita sering dengar hemat pangkal kaya, sebetulnya maknanya lebih luas dari itu, bahwasanya kita tidak boleh boros. Nabi melarang boros, Islam melarang boros. Jangan beli sesuatu kecuali yang pasti berguna. Kadang ada suatu ketika orang karena dia kaya nggak pernah diajari mencuci baju dan sebagainya, di perjalanan baju itu kotor, nggak dibuang, dia beli lagi karena orang tuanya banyak duit. Itu bakal hancur suatu ketika nanti. Kenapa? Dia tidak ngerti bagaimana meninggalkan uang dan tidak mengerti bagaimana susahnya cari uang. Maka apapun bentuknya, teman-teman kasih tahu, biarpun bapaknya kaya raya, biasakan hidup sederhana. Jangan beli kecuali sesuatu secukupnya, sah ya. Setelah itu dia akan menjadi orang yang sedang berbagi. Orang yang gaya hidupnya mahal susah berbagi. Belum lagi masa depannya akan susah kalau dia biasa berfoya-foya. Maka hidup sederhana. Kalau tidak perlu AC, jangan pakai AC, ya kan? Kita pun pakai kipas angin, itu kalau bang. Atau sesuatu yang bisa lebih ringan. Pembiasaan itu yang diajarkan Nabi, biarpun kaya raya nggak perlu foya-foya. Nanti biasanya senangnya sesaat, habis itu capek, susah selanjutnya. Itu saya ya. Sederhana, hemat, buahnya senang berbagi. Senang berbagi, bermanfaat untuk umat. Sampaikan teman-temanmu, biarpun bawanya kaya raya, nggak perlu kayak foya-foya, ya. Sederhana, hemat, senang berbagi. Oke, saya. Syukran Bu ya. Apa? Bu ya, ini Ali ada pertanyaannya untuk kita nih Bu. Biasanya nih kita pengen ngikutin kegiatan sebagaimana orang lain gitu Bu. Umpama kayak kita pengen bermain bola bersama teman-teman, tapi mungkin waktunya di bulan Ramadan, atau ikut pelatihan dan sebagainya, atau mungkin berenang tapi pengen ikut pelatihannya di bulan Ramadan dan sebagainya. Naik gunung, sepedaan. Ya, tapi tetap memasukkan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini sayang, tampil beda, tapi tampil beda yang positif, kan begitu ya? Anak muda tapi tampil beda. Mungkin hobi sepedaan. Kemudian ada naik gunung, saya naik puncak, naik gunung. Nah, katanya jangan lupa sholat. Caranya sholat di mana saja. Sholat di atas tanah suci kok, ya kan? Wudhunya adalah dengan membawa air, segelas air cukup untuk wudhu, kan begitu ya? Nah, artinya harus punya kebiasaan, artinya yang beda, kebiasaan yang beda dari anak-anak muda yang lainnya. Artinya dia seperti anak muda main bola, kemudian juga naik sepeda, ya kan? Dan lain sebagainya, tapi tetap dia sesuai dengan petunjuk syariah. Nah, di antaranya banyak, mungkin ya berlantai ya, kita panjang ya satu-satu. Mungkin kita bisa masuk, ini bagus Ali, kita masuk dunia fikih anak muda, gitu. Fikih anak muda, mungkin contoh saja, kalau main bola ya, kalau pas di bulan Ramadan harus berlatihan, mungkin karena ini klub hebat ya. Di bulan Ramadan, bagaimana ini ceritanya ke bulan Ramadan? Wah, tidak kuat saya berpuasa dan sebagainya, ya kan? Olahraga kan pada dasarnya ada sesuatu yang boleh, ya kan? Olahraganya sudah, kalau begitu, kalau orang Bandung latihannya di Surabaya, niat musafir. Musafir tunjukkan pada orang, saya tidak berpuasa karena saya musafir. Supaya ngajari penonton bahwasanya saya musafir. Kalau musafir saya tidak berpuasa, misalnya. Nah, dan ini semacam ini perlu dihadirkan agar dapat ilmu, tapi sekaligus dia bisa aktif, bisa maksimal di dalam menjalankan. Termasuk nanti mungkin coba, ini bagus Ali ya, tapi punya ide, ini masuk bagaimana fikih praktis yang indah bagi anak muda, tapi dia bisa sukses, bisa dengan karirnya, tapi dia tidak jauh dari Allah. Contoh deh. Syukran Bu ya. Afan. Bu ya, ada yang pengen disampaikan nggak nih, mumpung pas lagi olahraga nih, mungkin untuk anak-anak yang bukan pemalas ya, cuman malas olahraga Bu. Bukan karena mereka nggak tahu itu sehat, cuman mungkin karena terlalu sibuk ngarepin dirinya gitu. Anak muda sayang harus punya waktu sesaat untuk olahraga. Fisiknya harus sehat, ya kan? Olahraga yang teratur. Hari ini banyak ada orang malas hanya di kamar tok, ada main handphone, AC, ya kan? Makan. Itu adalah kesehatan yang akan terganggu nanti. Pertama, diri anak-anak muda harus sehat ya. Olahraga yang rapi. Sehat, kalau sehat belajarnya
baik, kemudian bisa ibadah. Kemudian pesan kepada teman-temanmu itu, nemeni ayahnya, bapaknya yang malas tuh loh, kan gitu. Sebagai anak itu termasuk bakti halus sayang. Kalau nemeni ayahnya olahraga di rumah, ayo Abi olahraga biar abahnya sehat. Kan banyak di rumah kan, teman-temanmu kan banyak, bapaknya pemalas ya, sudah umur. Diajak biar nemeni ayahnya jalan kaki, jalan cepat, sepedaan, renang dan seterusnya. Hiburan-hiburan begini ini positif sayang, bisa bikin seneng, bikin sehat, bikin seneng kan pahala ibadah. Iya. Itu dengan ayahnya khususnya dan keluarganya ya. Nah, oke. Syukran Buya. Afwan sayang.